Selamat siang untuk anak-anak kelas 12 HKL, di mana hari ini kita kembali lagi melakukan pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, di mana Miss Ernest kemarin sudah berjanji untuk membuat sebuah video ya. Namun video yang Miss Ernest buat mungkin terlambat ya. Harap maklum jika Miss Ernest begitu banyak yang harus dikerjakan. Jadi baru ini adanya kesempatan Miss Eros untuk membuat sebuah video. Oke. Di sini Miss Eros akan menjelaskan kembali tentang praktikum akuntansi, harga pokok pesanan dan laporan keuangan ya. Nah, yang pertama di sini ada soal, kalian bisa lihat ya soalnya bisa dibaca. Ini ada di halaman 61. Dan ini ada soal ya, ini ada transaksi-transaksinya. Lalu ini juga transaksinya. Lalu ini transaksinya ya. Nah, lalu kita masuk untuk pembuatan jurnal umum ya. Oke, jurnal umum. Yang nomor satu adalah tentang ini ya, tentang persediaan. Ya, yang ada tentang persediaan ya. Jadi kita lihat jurnalnya, yaitu jurnalnya BDP biaya bahan baku, BDP BTK langsung, BDP BOP pada persediaan produk dalam proses ya. Persediaan produk dalam proses ini didapat dari hasil pertambahan dari yang ini ya. Ini didapatnya dari mana? Yang 20, 15 juta, 14 juta, yaitu didapat dari sini ya, 20, 15, 14 juta ya. Sekarang kita lihat tanggal selanjutnya itu tanggal 3 ya. Kita lihat tanggal 3, diterima pesanan nomor 12-07 dari toko Asri sebanyak 1000 unit dengan harga jual sebesar 200 juta dengan memberikan uang muka sebesar 75 juta ya. Nah, berarti jurnalnya yaitu kas pada uang muka pesanan yaitu 75 juta. Jadi yang kita tulis hanya uang masuknya saja ya. Terus kita lihat lagi tanggal berikutnya yaitu diterima pesanan nomor 1208 dari toko Perdana 800 unit dengan harga jual sebesar 160 juta. Kita lihat. Dia tidak dibuat ya. Nah, langsung kita lihat ke yang nomor tanggal 10. Dibeli bahan baku karena ini tadi tanggal 5 itu karena masih diterima pesanannya ya. Nah, tanggal 10. Oke ya, tanggal 10 dibeli bahan suplai secara kredit kepada toko Nusantara, bahan bakunya kulit dan sekian. Kalian bisa lihat ya. Kita buat jurnalnya yaitu persediaan bahan bakunya 125 juta ya. Kita lihat ya, bahan bakunya 125 juta. Lalu persediaan bahan penolong 15 juta. Benar ya, 15 juta. Ya. Lalu supply-nya 10 juta, benar ya, 10 juta ya. Sehingga semuanya totalnya 150 juta. Jadi kita buatkan jurnal seperti ini. Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, supply pada utang dagang. Utang dagangnya itu 150 juta. Kenapa ini utang dagang? Kita bisa lihat di sini, yaitu dibeli bahan dan supply secara kredit ya. Oke, tanggal 12 pesanan nomor 1205 diserahkan kepada pemesan dengan harga jual sebesar 175 juta yang dibayar tunai oleh pemesan. Nah, kita lihat ya, di awal ada keterangan yaitu pemesanan 1205, yaitu ada HPP-nya sebesar 90 juta. Nah, kalau misalnya kalian, Miss ini nggak ada HPP-nya, nah, kalian bisa lihat HPP-nya itu bisa diambil dari produk persediaan produk jadi ya, HPP-nya ya. Jadi kita lihat di sini membayar 175 dan HPP-nya 90 juta ya. Berarti kita menerima uang kasnya 175 dari hasil penjualan dan harga pokok penjualannya 90 juta pada persediaan produk jadi. Kita kan ngambil uangnya dari produk jadi ya. Sekarang tanggal 15. Nah, ini ada pemakaian bahan baku dan bahan penolong ya, bisa kalian lihat sendiri.
Nah, baru kita buatkan jurnal, yaitu BOP biaya bahan baku, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong didapat dari mana. Oke. Nah, itu 100 juta. Nah, persediaan bahan bakunya yaitu 100 juta ya. Ini untuk bahan baku 100 juta. Ya. Terus ini bahan penolong yang digunakan sejumlah 10 juta. Nah, berarti kalau misalnya sejumlah 10 juta, berarti bahan bakunya 100 juta, dan BOP sesungguhnya atau untuk bahan penolongnya 10 juta ya, sehingga persediaan bahan bakunya 100 juta, persediaan bahan penolongnya 10 juta ya. Terus kamu jumlahkan, yaitu jumlah yang dipindahkan karena kita memindahkan ke lembar yang berikutnya. Ya, ini adalah lembar yang berikutnya. Ya. Nah, jadi di sini Miss Ernest sudah memperbesar ya. Nah, di sini kita mau lihat ya. Di sini ada jurnalnya, yaitu beban gaji dan upah pada utang PPh, utang dana. Nah, kita lihat ya, soalnya tanggal 16. Nah, di sini ada ya, ada beban gaji, terus ada pajak penghasilan, ada dana pensiun, ada gaji upah dan besi yang dibayarkan ya. Nah, kita lihat jurnalnya ya, beban gaji dan upahnya berapa? 82.650. Ya, 82.650 itu di dalamnya sudah ada ya. Semua. Nah, rinciannya apa aja dia? Yaitu ada utang PPh, ada utang dana pensiun, dan ada utang gaji dan upah ya. Jadi itu didapatnya dari mana? Utang gaji dan upah itu adalah hasil akhir, sedangkan di dalam 82 juta ini sudah termasuk ada PPh dan dana pensiun ya. Terus kita lihat lagi, utang gaji dan upah dibayarkannya segini, 79.150. Nah, setelah itu kita rincikan utang gaji itu isinya apa aja. Ada BTKL, ada BOP sesungguhnya, ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum. BOP sesungguhnya itu adalah biaya-biaya selain dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku ya. Nah, kita lihat ya, BOP sesungguhnya itu 8.500.000, BTKL 51.150 ya. Nah, lihat ya kan, selain dari biaya tenaga kerja langsung dan BBB, di situ ada biaya tenaga kerja tidak langsung, itu termasuk ke dalam BOP sesungguhnya ya. Habis itu di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 51.150. Lalu ada beban pemasarannya, ada beban administrasi dan umumnya ya. Totalnya beban gaji dan upah yang dikeluarkan setiap bulan itu adalah 82.650 ya. Selanjutnya selain itu, selain ada biaya tenaga kerja, kan di dalam transaksi itu ada juga pajak penghasilan dan dana pensiun. Itu bisa kalian lihat ya. Nah, itu jurnalnya adalah utang PPh pada utang dana pensiun pada kas ya, karena kita membayar PPh-nya sama dana pensiunnya. Terus yang selanjutnya tanggal 18, biaya reparasi untuk pemeliharaan aset tetap pabrik yang dilakukan sendiri oleh karyawan perusahaan menggunakan supplies oli sebesar 7.500.000 dan supplies mur baut sebesar 1.250. Biaya reparasi dan pemeliharaan dari jasa pihak luar belum dibayarkan sebesar 4 juta. Pembelian persediaan supplies sebesar 8.750 ya. Ini rinciannya pemakaian suppliesnya. Oke, kita lihat jurnalnya, yaitu supplies pada utang dagang. Supplies kita berapa? Tadi dia bilang yang kita bayar secara kredit 8.750 ya, 8.750. Terus isinya ada apa aja? Ada beban pemasaran dan beban administrasi dan umum, yaitu sebesar 7.500.000 itu pada persediaan supplies. Terus ada lagi kan BOP sesungguhnya, karena ini kan termasuk ke dalam BOP sesungguhnya
yaitu kita masukkan yaitu 8.750 ya. BOP sesungguhnya pada utang beban ini 4 juta. Dari mana 4 juta? Karena masih ada yang belum dibayarkan untuk kepada pihak luar yaitu sebesar 4 juta ya. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 20 kita lihat ya, biaya listrik, air yang dibayarkan tunai sebesar 6 juta dengan perincian sebagai berikut. Nah, biaya pabrik, ada bagian pabrik, ada bagian pemasaran, ada bagian administrasi dan umum ya. Kita lihat jurnalnya, yaitu BOP sesungguhnya, ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum pada kas ya. Nah, nominalnya itu didapat dari mana? Dari sini ya, nominalnya ya. Nominalnya didapat dari sini ya. Bagian pabrik ini juga termasuk BOP sesungguhnya. Oke, dijumlahkan untuk dipindah bukukan ya. Sekarang kita lihat di tanggal di tanggal 26 ya. Nah, di tanggal 26 kita lihat pesanan 1206 telah selesai dan telah diserahkan kepada pemesan dengan harga jual sebesar 150 juta, dibayarkan 60%, sisanya dilunasi 2 minggu kemudian ya. Nah, bisa kita lihat ya persediaan produk jadinya itu berapa. Nah, otomatis kan pesanan ini kan terdiri dari, kalau misalnya kita membuat pesanan terdiri dari biaya tenaga kerja, terus ada biaya bahan baku dan biaya bahan penolong ya. Kita cek di sini ya, kita lihat 1206 biaya bahan bakunya itu 35 juta. Terus ya, biaya bahan bakunya 35 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsungnya PTKL ya 1206 yaitu 18.750 ya, 18.750. Terus untuk BOP sesungguhnya 13.125. Didapat dari mana, Miss? 13.125 ya. BOP sesungguhnya itu kan selain dari biaya bahan baku dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, selain dari situ ya. Kita cek itu didapatnya dari mana. Nah, didapatnya dari mana BOP sesungguhnya? Yaitu 70% dari BTKL. Kita lihat BTKL itu didapatnya berapa ya? 18.756. Ya, kita lihat 18.700. Oke, 70% dari BTKL ya. Oke, BTKL-nya kita dapat 18.750. Oke, kita hitung ya. Nah, 18.750 ya dikali 70% ya. Berarti dapatnya 13.125 ya, itu didapatnya ya. Nah, sekarang kita lihat yaitu apa aja yang diisi kas piutang dagang pada harga pokok penjualan ya. Nah, kita lihat harga pokok penjualannya itu didapatnya dari mana? 60. Nah, kasnya kita lihat keterangannya ya, tanggal berapa ini? Tanggal 26. Kita lihat keterangannya di sini yaitu nah, harga jualnya itu 150, dibayarkannya 60%, berarti baru 60% dibayarkan. Harga jualnya itu 150. Nah, berarti kita lihat ya, harga jualnya 150 juta ya. Harga jualnya 150 juta dikali 60%. Yang dibayarkan adalah 60% ya. Benar ya, 90 juta ya. Dan berarti piutang dagangnya itu 60 juta. 60 juta ini dapat dari mana? Kalau misalnya kalian bingung 60 juta didapat dari mana? 150 juta dikurangi dengan yang 60% tadi 90 juta, yaitu 60 juta ya. Harga pokok penjualan 66.875 didapat dari mana? Dari sini ya. Bentar.
Ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini ya. Nah, seperti itu. Terus kita lihat lagi tanggal 27. Oke, pesanan 1207 telah selesai dan disimpan di gudang ya. Nomor tanggal 27. Persediaan produk jadi. Seperti biasa kita hitung BBB-nya karena ini masih disimpan jadi belum ada harga pokok penjualannya. Terus ini ada BOP dan BTKL ya. Oke, BBB-nya didapat dari mana? Sama seperti tadi ya. BBB-nya 42.500.000 dan untuk BTKL 18 juta. Nah, BOP-nya yaitu 70% dikali 18 juta ya. 18 juta dikali 70%. 12 juta 600 ya, 12.600.000. Berarti jika ditotalkan ini semua, maka didapatlah 72.100.000 ya. Nah, itu seperti itu karena dia belum ada penjualan, maka belum dihitung HPP-nya. Oke, kita lihat tanggal 28 dibayar utang dagang atas pembelian bahan kepada toko Nusantara sebesar 50 juta. Berarti dibayar utang dagang pada kas. Seperti biasa aja jurnalnya ya. Oke, selanjutnya dilihat ada BOP sesungguhnya tanggal 31 yaitu adalah BOP 1 juta, biaya pemasaran 3 juta dan biaya administrasi dan umum 2 juta ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, BOP sesungguhnya 1 juta, beban pemasarannya 3 juta dan beban administrasi dan umumnya 2 juta. Sedangkan utang bebannya dihitung didapat dari sini, baru ditaruh ke sini ya. Nah, dihitung karena kita mau pindahkan ke lembar selanjutnya ya. Kita lihat tanggal 31. Oke, kita lihat tanggal 31 ya. Tanggal 31 yang terakhir itu agak banyak ya. Jadi kita lihat ya. Oke, tanggal 31 di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada transaksinya seperti ini. Ini yang harus kita buat ya. Oke, yang pertama jurnalnya itu adalah BOP sesungguhnya. Yang BOP sesungguhnya ini itu didapatnya dari mana? Kita lihat ya, BOP sesungguhnya. $12 juta ya, penyusutan untuk semuanya itu BOP sesungguhnya itu ini pabrik ini sama aja BOP sesungguhnya ya, jadi 12 juta ya, sedangkan untuk pemasaran itu 2.500.000 dan administrasi dan umum 3.500.000 ya. Nah ya pas ya 3.500.000. Oke. Nah, terus ini beban penyusutan. Ya, ini jurnal untuk beban penyusutannya ya. Selanjutnya yaitu BOP sesungguhnya, beban pemasaran dan beban administrasinya berapa, asuransi dibayar di muka. Setelah membuat beban penyusutan, kan di tabelnya di situ ada asuransi ya. Nah, ini kalian buat. Nah, ini 1.500.000, 500 dan 500. Totalnya semua 2.500.000 ya. Nah, asuransi dibayar muka yaitu 2.500.000 ya. Nah, persediaan produk dalam proses yang masih di dalam proses ya. Itu adalah persediaan berapa? 1208 ya. Nah, kita lihat ya, BBB 1208 yaitu sebesar 22.500.000 dan BTKL 14.400.000 ya. Nah, ya. 22.500.000 dan 14.500.000 dan untuk yang 10.080.000 itu didapat dari mana? Yaitu 70% dari BTKL. BTKL itu 14.400.000 ya. Kita lihat ya. Berarti 14.400.000 dikali 70%. Ya, 10.080.000 ya. Benar. Lalu BOP yang dibebankannya didapat berapa? Oh, ini didapat dari yang didapat dari sini ya. Lalu BOP yang dibebankannya ini didapat dari mana, Miss? Nah, oke, kita cari ya, kita hitung BOP yang dibebankan itu didapat dari mana.
Oke, BOP sesungguhnya kita hitung dulu ya. BOP sesungguhnya itu didapat dari mana? BOP sesungguhnya ya. Kalau misalnya BOP yang dibebankan itu didapat dari 70% dari BTKL ya. Saya akan kasih lihat di sini BTKL-nya yaitu 51.150 ya. Berarti 70% dari 51.150 berarti 51.150 dikali 70%. Oke, 35.850 ya. Nah, 35.805. 35.805, maaf tadi saya salah ngomong. Oke ya. Sekarang kita cari BOP sesungguhnya didapat dari mana nih, Miss? BOP sesungguhnya kita cek dari tiap jurnal, itu ada BOP sesungguhnya, itu yang kita hitung ya. Kita lihat yang pertama, BOP sesungguhnya itu didapatnya berapa ya? Kita cek di sini ada BOP sesungguhnya. Oke, yang pertama adalah 10 juta ya. Kita taruh di sini. Oke, 10 juta. Oke, kita lihat lagi. Ada di mana lagi selain 10 juta ini BOP sesungguhnya? Ya, 8.500 ditambah Oke, tadi 10 juta ditambah 8.500. Oke, ditambah. Kita lihat lagi ya. Selain 8.500, ini ada di mana lagi BOP sesungguhnya? Yaitu 8.750. Oke, kita hitung ya. Ditambah 8.750 ya. Terus ditambah berapa lagi? Kita lihat ya. Selain 8.750, yaitu ada 4 juta ya. Ini ada 4 juta. Kita lihat ya. Kita hitung lagi. Ditambah 4 juta ya. Terus tambah lagi, kita lihat lagi. Selain 4 juta ada lagi ya, 4.500 ditambah 4.500 ya, ditambah ada lagi nggak BOP sesungguhnya? Kita lihat yang selanjutnya. BOP sesungguhnya yaitu ada ya 1 juta. Kita lihat ditambah 1 juta ya. Baru itu tambah lagi. Kalau misalnya ada kita tambah terus. BOP sesungguhnya itu di sini ada 12 juta. Ya, ditambah 12 juta. Ya. Lalu ada mana lagi? BOP sesungguhnya 1.500.000 ditambah 1.500.000. Oke, ada 50.250. Ada lagi nggak BOP sesungguhnya? Nggak ada ya BOP sesungguhnya lagi. Yaitu di sini 50.250 ya. Jadi ini 50.250. Nah, sekarang kita hitung, itu tadi jurnalnya. Selanjutnya adalah jurnal penjualan ya. Ini kita hitung jurnal penjualan. Oh, jurnal penjualan ini dapat dari mana? Penjualan ini dapatnya dari penjualan-penjualan yang udah kita dapat. 325. Dapat dari mana nih penjualan? Kita lihat, di sini ada penjualan nggak? Nah, ada ya, 175. Kita hitung. Oke, 175 juta. Ditambah, selain itu penjualannya ada nggak? Oke, penjualannya selain itu, kita lihat ya. Penjualan. Oke, 150 juta. Ada ya penjualannya ya, 150 juta. Nah, 325 juta berarti tidak ada lagi ya penjualannya, sudah pas ya 325 juta ya. Nah, selanjutnya yaitu harga pokok penjualan. Kita lihat dari tiap-tiap jurnal. Itu ada harga pokok penjualan. Kita lihat jurnalnya yang ada harga pokok penjualan itu 690 juta pertama.
90 juta. Kita lihat lagi ada nggak harga pokok penjualan selain itu? Nggak ada ya. Kita cari harga pokok penjualan lagi. Nggak ada. Kita lihat di sini ada ya, 66.875, 66.875, 66.875. Ditambah, ada lagi nggak harga pokok penjualannya? Kita lihat ya, harga pokok penjualannya selain itu. Oke, dapat ya, 156.875 ya. Oke, 156.875 ya. Untuk beban pemasarannya, kamu sudah tahu ya, beban pemasarannya 21.600. Kita cek. Beban pemasarannya kita cek dari tiap-tiap berapa ya. Kita cek ya beban pemasarannya, ada nggak di sini beban pemasaran? Nggak ada. Ada ya, dana enggak, ini dana pensiun ini mah. Beban pemasaran ada ya 12 juta ya. 12 juta. Ada lagi nggak beban pemasaran? 12 juta. Ada lagi nggak selain itu ya beban pemasarannya? 12 juta tambah 3 juta yaitu 15 juta. 12 juta tambah 3 juta 15 juta. Lalu ada lagi nggak beban pemasarannya? Itu ada 600.000. Oke, kita hitung ya. 15 juta ditambah 600.000. 15 juta 600. Oke, ada lagi ya beban pemasarannya, ada nggak? 3 juta. Oke, kita tambahkan 3 juta. Ada lagi beban pemasarannya. Ada ya, 2.500.000 ditambah 2.500.000. Oke, beban pemasarannya 21.100. Ada lagi nggak beban pemasaran? Oh, ada ditambah 500.000 nih. Ada beban pemasaran 500.000 lagi. Tambah 500.000. 21.600 ada lagi. Oke, tidak ada ya. Berarti 21.600. Ya, begitu juga beban administrasi. Kita harus cari lagi juga di jurnalnya ya. Nah, selisih BOP didapat dari mana? Selisih BOP didapat dari sini ya. Nah, laba ruginya itu didapat dari mana? Laba rugi itu didapat dari ini ditambah nih sampai selisih ya, ditambah baru itu dikurangi dengan 325 juta. Itulah didapat hasil dari laba rugi ya. Nah, selanjutnya kalau buat juga untuk menutup ke saldo laba yaitu 109.680 dapat dari mana? Dari sini ya. Nah, di sini kalian harus balance ya. Tidak boleh balance. Kalau misalnya tidak balance, kalian harus mengulangi lagi dari awal. Oke, hanya itu saja penjelasan dari Miss Eras. Miss Eras harap video ini sangat berguna untuk kalian dan bisa membuat kalian mengerti tentang pembelajaran kita hari ini. Dan untuk yang remedial, Miss Eras minta tolong untuk diselesaikan remedialnya. Mohon tugasnya diselesaikan, tugasnya paling lambat besok ya nak, dikumpulkan baik itu yang remedial maupun yang tugas studi K9. Kalau bisa sih nggak usah difoto deh, nanti ada waktunya kita akan bertemu untuk menyerahkan buku besar ya, untuk mengumpulkan. Kita sudah sediakan waktu untuk kalian mengumpulkan buku besar ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan atau memperhatikan setiap video-video yang Miss Ernest buat ya. Tetap jaga kesehatan dan bila keluar rumah tetap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih.